Pernah nggak sih ngerasa udah ibadah, udah sholat, tapi kok kayaknya ada yang kosong gitu? Nah, hari ini kita bakal ngobrolin soal itu. Soal gimana caranya nemuin ketenangan yang benar-benar dalam sholat dan kuncinya ternyata sederhana, hadirnya hati. Nah, ini nih pertanyaan intinya. Kita udah sholat, udah berdoa, tapi kok hati masih aja cemas, pikiran masih lari kemana-mana, rasanya familiar banget kan? Yuk coba kita kupas bareng-bareng. Kenapa ya bisa gitu? Oke, jadi kita masuk ke bagian pertama nih. Ibadah, tapi kok tetap gelisah. Kita coba lihat deh, kenapa sih sering banget ada gap, ada jarak gitu ya, antara ibadah yang kita lakuin sama ketenangan yang sebenarnya kita harapkan. Coba deh kita ingat-ingat. Setiap hari kita ngelakuin semua ini kan, kita sujud, kita baca doa, kita memohon ini itu. Secara fisik kalau dibuat daftar, semuanya udah kecentang, beres. Tapi, nah ini dia intinya. Kenapa ya hati masih aja gelisah? Pikiran tuh rasanya kayak pasar malam, rame banget, berisik. Padahal kan kita ngerasa udah ngelakuin semuanya dengan benar. Udah berusaha deket. Kenapa ya? Sekarang kita coba diagnosa nih. Akar masalahnya di mana sih? Jawabannya mungkin ada di pertanyaan ini. Pas kita lagi ibadah, hati dan pikiran kita tuh sebenarnya lagi ada di mana? Dan disinilah kita perlu geser fokus kita sedikit. Jangan-jangan masalahnya itu bukan di doanya, bukan di sholatnya, tapi di kitanya, di seberapa hadir kita pas lagi ngelakuin itu semua. Ini nih perpecahan internal yang sering banget kejadian. Bibir kita komat-kamit baca doa, tapi pikiran kita, wah udah nyampe kantor, mikirin deadline, inget cucian belum dijemur. Jasad kita menghadap kiblat, tapi hati kita menghadap ke daftar tugas dan kerjaan. Bener kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang bisa jadi game changer. Ada satu perubahan mindset yang penting banget yang bisa ngubah total pengalaman ibadah kita. Kuncinya ada di kata ini, perjumpaan. Coba deh kita ubah tujuan sholat kita. Bukan lagi sekedar menyelesaikan rangkaian gerakan, tapi menganggapnya sebagai sebuah perjumpaan. Sebuah janji temu yang sakral. Jadi tujuannya bukan selesai, tapi bertemu. Karena pada akhirnya yang bikin tenang itu ya bukan gerakannya, bukan rukunya, bukan sujudnya, tapi hadirnya hati kita di dalam gerakan-gerakan itu. Itu dia kuncinya. Oke, pertanyaannya sekarang, terus gimana caranya biar hati bisa hadir? Nah, ada 3 pergeseran penting nih yang bisa kita coba. Jadi, ada 3 hal, pahami, merasa kecil, dan bersandar. Ini bukan soal nambahin ritual ya, tapi soal memperdalam apa yang udah kita lakuin selama ini. Yang pertama, pahami. Ini artinya kita coba buat ngerti apa yang kita ucapin. Gak cuma ngelafalin aja. Contoh gampangnya pas baca Al-Fatihah. Waktu kita ngucap, hanya kepadamu kami menyembah, coba berhenti sejenak, rasain benar-benar makna penyerahan diri di dalam hati. Kedua, merasa kecil. Ini pas kita lagi sujud. Sujud itu bukan cuma nempelin dahi ke lantai loh, tapi ini adalah momen di mana kita benar-benar ngerasain betapa kecilnya kita di hadapan Yang Maha Besar. Ini momen pengakuan. Dan yang ketiga, bersandar. Ini tentang gimana kita mengakhiri sholat kita. Seringnya kan kita salam, terus langsung cus balik ke kerjaan. Coba deh, anggap momen setelah salam itu sebagai kesempatan buat bener-bener nyender. Buat nyerahin semua beban, semua pikiran yang berat itu kepadanya. Lepasin semuanya. Oke, sebagai penutup, mari kita coba renungin lagi bareng-bareng. Apa sih arti kedekatan yang sejati itu? Seringkali kita mikir, dekat itu artinya sholatnya rajin, gerakannya banyak. Tapi, apa benar ukurannya cuma itu? Karena kedekatan itu ternyata bukan soal gerakan fisik semata. Kedekatan yang sejati itu jauh lebih dalam dari itu. Ini soal kondisi batin kita. Ini tentang sebuah kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran bahwa kita ini sedang bersamanya. Saat kita berdiri, saat kita sujud, bahkan saat kita diam sejenak setelah sholat. Di setiap momen itu, kita sadar kalau kita nggak sendirian. Dan di dalam kesadaran itulah, ketenangan yang kita cari-cari selama ini bisa kita temukan.